Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai. Selamat pagi. Selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat pagi. Masih tetap semangat? Tetap semangat, tetap semangat. Tetap semangat. Masya Allah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Sehat ya? Sehat. Oke, sebelum kita melanjutkan kegiatan belajar hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya nak ya. Ya. Coba ketua kelasnya siapa? Arya. Pimpin doa ya nak ya. Ya. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Mudah-mudahan apa yang akan kita lakukan hari ini menambah ilmu buat kita semua dan menjadi keberkahan buat kita semua. Amin. Nah, untuk selanjutnya Ibu absen terlebih dahulu ya nak ya. Oke. Ibu minta tolong ketuanya Arya. Gimana peserta hari ini teman-teman kalian? Siap lengkap semua. Siap lengkap, Masya Allah. Lengkap ya nak. Siap lengkap Bu. Sip. Siap lengkap Ibu. Ya. Siap lengkap Ibu. Keren. Siap lengkap Ibu. Sip. Siap lengkap Ibu. Sip. Alhamdulillah. Berarti hari ini masuk semua ya nak ya? Iya. Alhamdulillah. Nihil. Absen. Selamat pagi semua. Apa kabar? Baik. Bagus. Minggu kemarin, kalau tidak salah, kita sudah membahas tentang hidrologi. Ya, hidrologi. Kita membahas tentang siklus air. Nah, untuk hari ini, kelanjutan dari yang kemarin, nak, tentang air. Tidak jauh-jauh dari air. Kita masih bahas tentang air. Cuman, kemarin kan baru siklusnya. Kalau sekarang, kita membahas tentang sungai. Ya, nak ya? Ya. Untuk sebelum lanjut ke materi tentang sungai, di sini kalian juga harus tahu kenapa sih kalian harus belajar tentang perairan darat atau sungai. Nah, tujuannya ini agar kalian mampu menjelaskan sungai dan daerah aliran sungai. Kemudian agar kalian mampu menguraikan bentuk, macam, pola aliran, dan bentuk daerah aliran sungai. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu agar kalian mampu menyimpulkan dan mempresentasikan tentang potensi dari pemanfaatan sungai dan konservasi daerah aliran sungai. Jadi itu tujuannya. Tujuan untuk belajar hari ini. Nah, selain tujuan, di sini juga ada penilaiannya. Penilaian yang Ibu ambil di sini dari individu dan per kelompok. Nah, dengan asesmen unjuk kerja atau presentasi kalian berupa peta konsepnya, kemudian tentang pengetahuan kalian nanti Ibu peroleh dari kalian tes tertulis. Tetap Ibu gunakan dengan Google Form-nya. Bisa kan menggunakan itu? Bisa. Nah, itu sistem penilaian Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup. Ibu lanjut ya, nak ya? Ya, Ibu.
kalian perhatikan gambar yang Ibu tampilkan saat ini. Ada sungai, ya. Ada yang sudah pernah mandi di sungai? Pernah. Segar tidak airnya? Seger. Segar. Nah, apalagi sekarang liburan bisa kalian berandai-andai sungai. Kalian lihat dengan seksama sungai ini. Kemudian ada gambar yang kedua. Nah, ada bedanya? Ada. Ada bedanya tidak? Ada. Sudah dilihat dan dipahami ya. Kemudian ini yang gambar ketiga. Sungai. Sudah dicermati gambarnya? Sudah dicermati belum? Gambarnya ada 3 gambar sungai, ketiganya berbeda antara satu dengan yang lainnya. Nah, di situ sudah kalian cermati. Kalau sudah, ada yang ingin Ibu tanyakan. Nah, ini ada polanya juga ya, Nak ya. Dari sungai tadi ada bentuk polanya. Nah, pertanyaannya, bisa kalian baca di layar, kemanakah aliran sungai tersebut bermuara? Tadi kan kalian sudah melihat ya, kemanakah aliran sungai tersebut bermuara? Tadi sudah Ibu tampilkan sungainya, sekarang kemana? Kira-kira siapa ya? Coba yang belakang sendiri si cantik. Siapa? Putri. Iya Putri. Bisa dijawab. Apa itu, Nak? Aliran sungai tersebut bermuara ke laut. Bermuara ke laut. Ada jawaban yang lain atau sama? Iya, Nak. Apa, Nak? Aliran sungai tersebut bermuara ke danau. Ke danau. Ada yang lain lagi jawabannya? Ya, ini ke depan. Coba. Kemanakah aliran sungai tersebut bermuara? Aliran sungai dipengaruhi oleh topografi dan gravitasi. Secara umum, Ya. sungai akan mengalir dari daerah tinggi ke rendah menuju lautan. Nah, ujung itulah yang dikenal sebagai muara sungai. Dan arahnya ditentukan oleh relief permukaan bumi. Ya. Tepuk tangan untuk teman-teman kalian. Ya. Jawaban dari teman-teman kalian sudah benar ya, Nak ya. Intinya aliran sungai itu bermuara. Bermuara berarti berakhir ya, Nak ya. Nah, bermuara ke laut. Paham? Jelas? Lanjut ke pertanyaan kedua. Apakah semua sungai di Indonesia mempunyai pola aliran yang sama? Ya, yang Cawang ujung. Ya, langsung aja, nggak apa-apa. Semua aliran pola itu tidak sama di Indonesia. Karena dipengaruhi oleh faktor iklim, geografi, dan geologi setiap daerah. Iya, ada jawaban yang lain? Tidak ada? Iya. Jadi pola aliran yang ada di Indonesia itu sama atau tidak? Tidak sama. Benar. Tepuk tangan buat teman kalian. Sip, keren. Jadi pola alirannya itu tidak sama. Karena adanya bentang alam. Iya, itu yang mempengaruhinya. Oke. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Ini kira-kira ada yang tahu jawabannya tidak ya?
mengapa ketika hujan deras di daerah hulu atau pegunungan itu akan berdampak bagi daerah hilir atau daerah yang rendah. Ada yang tahu jawabannya? Siapa ya kira-kira? Ya, ini. Ya. Karena di daerah hulu mempunyai kemiringan yang curam dan aliran airnya pun sangat deras, Ibu. Ya. Ada yang lain? Depan. Nanti lanjut ini. Ya, nah, Vio. Boleh pakai ini. Karena ketika hujan deras di daerah hulu itu, dari hulu akan membawa batuan-batuan atau mungkin bahan-bahan organik yang dari sana, misalnya ranting pohon, itu dibawa ke daerah yang lebih rendah. Nah, daerah yang lebih rendah itu bisa terkena dampaknya mungkin banjir, atau mungkin banjir bandang, atau malah kadang kan ada pohon-pohon yang keseret itu bisa merusak rumah-rumah kalau kena rumah kayak gitu. Iya, untuk mengantisipasi ya. Yo, ada yang lain? Ya, si Puan. Jadi untuk dataran tinggi itu kan biasanya memiliki kemiringan ya Bu ya. Iya. Jadi aliran di atas itu mengalir ke dataran rendah. Iya. Terus bisa juga dipengaruhi karena adanya aliran udara dari daerah yang tinggi Bu. Jadi daerah yang rendah itu bisa aja mungkin banjir atau Iya. ya mungkin bencana alam Bu. Jadi berdampak bagi ini ya, daerah hilirnya ya, bisa terjadi banjir ya. Iya, tanah longsor. Iya, benar. Tepuk tangan buat teman kalian. Benar. Kemudian, tadi kan sudah Ibu tampilkan foto gambar tentang sungai. Nah, sekarang akan Ibu tampilkan video. Kalian simak ya, Nak ya. Kalian simak, kalian pahami. Sungai merupakan sebuah aliran air di permukaan yang cukup besar dan berbentuk memanjang. Air sungai mengalir secara terus-menerus dari hulu menuju hilir. Sungai adalah tempat mengalirnya air secara gravitasi dari tempat tinggi ke tempat lebih rendah. Sungai juga menjadi salah satu wadah tempat berkumpulnya air dari suatu kawasan atau pertemuan air. Kali ini kita akan membahas materi geografi kelas 10 mengenai pengertian dan jenis-jenis pola aliran sungai. Daerah aliran sungai merupakan daerah yang dialiri oleh suatu sistem sungai yang saling berhubungan. Hal ini menyebabkan aliran-aliran sungai berasal dari aliran tunggal. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Jenis-jenis pola aliran sungai. Dendritik. Dendritik merupakan pola aliran sungai yang berbentuk menyerupai cabang atau akar pohon. Pencabangan aliran sungai dendritik juga teratur dan memiliki arah dan besar sudut yang cukup beragam. Rektangular. Rektangular merupakan pola aliran sungai yang cabang-cabang sungainya membentuk sudut yang tegak lurus membentuk sudut 90 derajat. Radial sentripetal. Radial sentripetal merupakan pola aliran sungai yang arah alirannya mengumpul ke satu titik pusat dengan elevasi terendah. Pola radial sentripetal banyak ditemukan di wilayah cekungan. Radial sentrifugal. Radial sentrifugal merupakan sebuah pola aliran sungai yang menyebar dari satu titik puncak ke segala arah. Pola radial sentrifugal banyak ditemukan di wilayah dengan topografi kerucut. Trelis. Trelis merupakan pola aliran sungai yang berbentuk seperti trali atau menyirip seperti daun. Anular. Anular merupakan pola aliran sungai yang menyerupai cincin. Pola ini dari titik tinggi dan menyatu dalam satu aliran. Paralel. Paralel adalah pola aliran sungai yang arah alirannya hampir sejajar dengan sungai induk dengan banyak disertai batuan.
Pinete. Pinete adalah pola aliran sungai yang anak sungainya menuju ke induk sungai dan membentuk sudut lancip. Nah, itulah pembahasan materi geografi kelas 10 mengenai pengertian dan jenis-jenis pola aliran sungai. Sekarang kita cari tahu berbagai manfaat sungai bagi kehidupan manusia yuk. Manfaat sungai untuk kehidupan manusia. Siapa yang rumahnya ada di dekat sungai? Indonesia punya banyak sungai. Ada sungai yang kecil dan juga yang besar. Sungai adalah aliran air yang besar dan memanjang. Air itu mengalir terus-menerus dari hulu ke hilir atau muara. Di beberapa daerah ada banyak sungai yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Ini dia beberapa manfaat sungai untuk kehidupan manusia. 1. Kebutuhan sehari-hari. Sebagian masyarakat memanfaatkan sungai untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ada yang mandi dan mencuci di sungai. Ada juga yang mengambil air sungai untuk dimasak dan diminum. Sayangnya sekarang ini banyak orang kesulitan mendapatkan air bersih yang layak dikonsumsi. Banyak sungai yang sudah tercemar dan kotor, sehingga air sungai harus diolah supaya bisa digunakan. 2. Sumber irigasi. Sungai juga bisa dimanfaatkan oleh para petani untuk mengairi sawah-sawah supaya tidak perlu mengangkut air lagi. Biasanya hal ini dilakukan di daerah pegunungan. Lahan pertaniannya dibuat miring atau terasering. Dengan bentuk terasering, air sungai bisa lebih mudah mengalir dan mengairi sawah. 3. Pembangkit listrik. Dulu, pembangkit listrik hanya bisa berjalan dengan menggunakan bahan bakar. Tapi bahan bakar ini bisa habis dan membutuhkan ratusan bahkan ribuan tahun untuk mendapatkannya lagi. Maka itu para ahli mencari pengganti bahan bakar, salah satunya dengan air sungai. Aliran air sungai bisa memutar turbin pembangkit listrik. 4. Sarana perjalanan transportasi. Beberapa daerah di Indonesia, khususnya di Pulau Sumatera dan Kalimantan, terpisahkan oleh sungai. Masyarakat setempat memanfaatkan sungai sebagai sarana transportasi. Mereka menyeberangi sungai dengan perahu. Bahkan kebutuhan pokok dari kota juga bisa sampai ke daerah terpencil dengan memanfaatkan aliran sungai. 5. Tempat wisata. Ada banyak sungai di Indonesia yang dimanfaatkan sebagai tempat wisata. Ada sungai yang punya pemandangan alam sekitar yang indah dan cocok dijadikan objek wisata. Ada juga area-area di sekitar sungai yang diubah menjadi tempat bermain, sehingga menarik orang untuk datang. Video tadi memicu kita, merangsang kita untuk lebih cepat berlibur ya nak ya. Nah, apalagi bentar lagi kalian akan libur semester ya nak ya. Ya, tunggu bagi rapot dulu nak baru berlibur. Kan sudah ada gambaran tadi, apalagi kalian sudah melihat tontonan tentang sungai. Berarti manfaat dari sungai itu untuk wisata juga ternyata ya nak ya. Oke, untuk selanjutnya dari tayangan tadi, Ibu pengen buat kuis nih untuk kita. Kita bermain kuis. Permainannya gini, antara yes atau no. Yes atau no. Nah, ini langkah-langkahnya. Kalian bisa simak di layar di depan. Langkah 1, langkah 2 sampai langkah ke-5 kita akan bermain kuis. Nah, siapa yang cepat dan benar itu pemenangnya nanti. Sudah bisa dipahami untuk yang di depan? Sudah. Oke, biar lebih semangat lagi. Masih tetap semangat? Tetap semangat. Bagus. Oke, kalau sudah paham dengan langkah-langkahnya, Ibu akan membagikan ini ya, antara yes dan no. Ingat, kalau ada pertanyaan di depan, ternyata jawabannya yes, jangan salah angkat. Nanti kalian jawab no, berarti salah kalian. Paham? Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Cukup. Oke, kita bermain kuis terlebih dahulu. Ibu ambil yang barisan ke depan dulu ya, paling depan dulu, nanti berurutan baris kedua, ketiga, dan keempat. Ini yang no.
Bagikan yang no dulu. Kemudian ini yang yes. Ingat, jangan salah angkat ya. Nanti kalian ingin menjawab yes, ternyata yang dijawab no. Ya. Coba dicek atas angkat kedua-duanya yes or no. Yes, no, yes, no, yes, no, yes, no. Oke. Sudah siap? Siap? Siap dimulai ya. Jadi kalian siapa yang duluan dan yang benar itu pemenangnya. Nanti giliran yang belakang nanti bergilir ya. Siap? Siap. Sudah siap? Hitungan ketiga Ibu klik, nanti kalian baca soalnya di depan. Tinggal kalian jawab ya. Dalam hitungan detik langsung kalian angkat jawaban kalian ya. Siap? Siap. Yes or no? Coba no. Tetap diangkat no, tidak boleh berganti. Tetap pilihan pertama. No, yes, no. Bagian hulu sungai ditunjukkan oleh, tetap diangkat ya, ya. Oleh huruf C. Dengarkan, jawaban yang benar yang apa? Yes atau no? No. Tepuk tangan. Tadi yang tercepat yang ini ya, yang bintang. Jadi yang tercepat pemenangnya bintang. Maju ke depan bintang. Iya. Oh nanti aja. Oke, ini bergilir ke belakang. Yes or no? Coba cek. Bintang berarti ya. Kloter pertama bintang pemenangnya. Kloter kedua Ibu tidak tahu. Yo, siap-siap. Sudah bisa dimulai? Sudah. Kloter yang kedua. Yes or no? Pertanyaannya akan Ibu munculkan 1, 2, 3. Ada sentrifugal dan ada sentripetal. Nah, kira-kira apakah itu? Pola aliran sungai radial sentrifugal. 1, 2. Yo. No, yes, no. Oke, coba dipapang dua tangan biar terlihat. Yang satu ditinggal. Nah, coba jawabannya. Yes, no, yes. Oke. Jawabannya apa, Nak? No. No atau yes? Survei membuktikan. Yes, siapa duluan tadi? Yang mana? Nadia apa itu? Nadia duluan tadi. Yes, ya, berubah ke belakang, Nak, ke belakang. Jadi yang sesi kedua Nadia, pertama bintang, kedua Nadia. Sudah siap yang ketiga? Siap? Ya, ingat yes atau no, ya, jangan no. Mulai ya. 1, 2. Ibu tampilkan. 3. Rektanguler. Yes. No. Apa kira-kira? Yes. Pola aliran sungai rektanguler. Yes atau no? Yes. Kita buktikan. Yes atau no ya. Angkat ke atas jawaban kalian. Yes. Berarti rainbow pemenangnya. Rainbow. Tepuk tangan buat rainbow. Sesi yang terakhir nih, yang ketiga nih. Siap? Yang keempat. Siap? Sudah siap? Siap belum yang keempat yang paling belakang? Ibu tampilkan ya. 1, 2, 3. Yang searah dengan lereng. Yes. No. Yo. No. Kenapa Gina kok ragu-ragu untuk menampilkan
no. Coba angkat tangan. Dipegang dua tangan. Jawabannya yes, no, no, gitu ya. Coba survei membuktikan siapakah jawaban yang benar. No. Jawabannya ini dulu ya. Putri ya? Ya, Putri terlebih dahulu. Yes, no. Oke, tepuk tangan buat para pemenang. Boleh maju ke depan, boleh maju ke depan. Boleh maju ke depan, ya? Iya, di depan sini boleh. Inilah wajah-wajah yes no kita hari ini. Yes no. Kamu tadi jawabnya apa? Ini yes. No. Ya. Nah, coba mana tadi gambarnya ini yes no-nya? Ya, ambil ya. Nah, kira-kira dari keempat pemenang ini siapa yang paling unggul? Kita buktikan. Coba ya dipasang. Pertanyaannya akan Ibu tampilkan. Oh, berarti kalian menghadap ke sini aja ya? Oh, gini, ya. Kalian tampil, ya kalian baca soalnya ya, Nak ya. Ibu tampilkan ya. 1, 2, 3. Panjang pertanyaannya. Rainbow. No. Yes. Ayo. Putri, si Putri. Iya, itu pertanyaannya. Apa? Jawabannya yes atau no? Yes. Coba ngadep ke sini. Ya. Coba angkat tangan semua, dipegang semua jawabannya. No, yes. Lanjut ya. Kira-kira siapa pemenangnya? Tadi siapa duluan? Rainbow ya. Tepuk tangan buat Rainbow. Tetap di tempat. Ada hadiah buat kalian. Nah, ini satu, dan ini 2. Tepuk tangan, tos dulu. Sip, keren. Baca yang benar ya, Nak ya. Budayakan untuk membaca dulu ya, jangan yes, asal yes. Oh, ketutupan, ya. Sudah berkeringat, Nak? Sudah berkeringat? Wah. Masih ngantuk? Tidak. Segar bugar ya, Nak ya. Apalagi bermain dengan yes or no. Deg-degan. Deg-degan juga ya Bintang ya. Nah, tadi kan sudah Ibu tampilkan foto atau gambar tentang sungai. Kemudian Ibu tampilkan tentang video dari pola alirannya, dari manfaatnya. Kira-kira nih, di benak kalian yang belum kalian pahami tentang apa, Nak? Kan kalian sudah menonton nih. Yang belum kalian pahami tentang materi sungai ini apa kira-kira? Angkat tangan yang sudah punya, oh saya ini nggak paham tentang ini. Jadi kita mulai mengidentifikasi nih. Kita mulai mencari masalah dulu. Angkat tangan? Oke, Rainbow. Apa Rainbow? Bagian sungai. Tentang bagian sungai? Oke, Ibu tulis. Bagian sungai. Nah, ini sebuah masalah ini berarti. Wah. Ada lagi? Ada? Kondisi sungai. Masalah lagi berarti ya. Kondisi sungai. Ada lagi? Ya? Arah aliran sungai. Arah aliran sungai. Siapa lagi?
Iya. Bentuk daerah aliran sungai. Bentuk daerah aliran sungai. Banyak juga yang belum kalian pahami ya. Bentuk daerah aliran sungai. Kemudian pola aliran sungai. Pola aliran sungai. Ada lagi? Cukup? Cukup. Ini berarti masalah yang harus kita pecahkan. Ini benar-benar belum kalian pahami berarti ya? Ya. Oke. Untuk memecahkan permasalahan ini, biar kalian lebih paham, kita kupas abis hari ini juga mengenai 5 poin ini dengan cara kalian bentuk kelompok ya nak ya. Kalian sekarang bentuk kelompok menjadi 5 kelompok. Hitungan detik kalian harus sudah siap. Yuk dimulai membentuk 5 kelompok. Bentuk 5 kelompok. Kira-kira ya membentuk 5 kelompok. Per kelompoknya ya agak ke depan. Nah ini di mana? Nah ya. Cukup, sudah mengelompok nak? Sudah mengelompok? Sudah mengelompok. Nah iya sini. Nah sudah mengelompok. Iya siap. Nah kelompok 1, mana kelompok 1? Oke, rainbow. Kelompok 2? Sip, Gina. Kelompok 3? Vio bintang. Kelompok 4? Ya, kelompok 5? Sip. Oke, sudah membentuk kelompok. Setelah sudah membentuk kelompok, kita harus kupas habis tentang permasalahan yang timbul dari kalian. Sebenarnya kalian belum paham tentang 5 poin itu. Akan ibu bagikan ini ya nak. Nah, kelompok 3. Kelompok 5 mana kelompok 5? Ya ini kartonnya ya. Kelompok 4. Kelompok 4 mana? Ini kelompok 4. Kelompok 3. Ya, dan ibu bagikan LKPD-nya ya nak ya. Di situ sudah ada poin yang harus kalian temukan. Nanti ibu bagikan yang belum dapat kelompoknya. Kalian buka LKPD-nya. Ini modulnya. Oh ya. Ini kelompok 2 mana nak? Ini kertas kartonnya. Ini kelompok 1. Oh iya. Bentar. Ibu bagikan modulnya terlebih dahulu ya nak. Modulnya mana ini? Oh udah ya. Ini modulnya nak. Ini modulnya. Kalian buka dulu modulnya. Ini modulnya. Dan ini kelompok kalian modulnya. Ini yang harus kalian pecahkan. Ya, ini yang harus kalian pecahkan. Kelompok 5. Kelompok 4. Kalian buat peta konsepnya. Kelompok 3. Kelompok 2. Ya, ini nak. Ya, kelompok 1. Nah. Bisa menggunakan pewarnanya ya nak ya. Menggunakan pewarnanya. Kalian diskusikan per kelompok, kalian diskusikan. Di situ sudah ada permasalahannya. Kemudian ada gambar yang harus kalian tempelkan di kertas karton itu dan membuat peta konsepnya. Ya, ibu kasih waktu untuk menyelesaikannya dan dilihat modulnya nak.
Ya, ini selotipnya. Gunting selotip. Ya. Kelompok 4 mana? Kelompok 4. Ini. Iya. Kelompok 3. Ini ya. Iya. Iya, boleh. Ambil pewarna. Ada yang butuh spidol? Ini bisa pakai spidol. Butuh spidol tidak? Kalian kerjakan ya nak ya. Yang kurang jelas bisa kalian tanyakan. Waktunya 10 menit. Dimulai dari sekarang ya nak ya. Waktunya 10 menit. Silotifnya bergantian. Kelompok 1 mana ya? Kelompok 1 ya? Oh iya. 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 Ya. Boleh. Boleh nak? Boleh dibuka HP-nya untuk bisa cari literatur dari yang lainnya. Tidak hanya dari buku paket ya nak ya. Bisa kalian searching di internet. Buat semenarik mungkin peta konsepnya. Waktunya 10 menit ya nak. Selotipnya gantian ya. Boleh searching, boleh. Keren. Ada selotipnya nak. Kalau sudah bergilir selotipnya. Ini nanti dihapus kelompoknya. Dibuat semenarik ya nak ya. Ya. Hidup itu iya Pak. Oh ya diarsip. Yang ini masih kosong nak. Iya, Bu. Iya nak? Iya dikasih nama kelompoknya. Iya. Pokoknya dibuat semenarik mungkin. Biar yang lainnya menyimak nanti. Sudah di selotip? Belum. Nah, iya nanti bergilir ya. Ayo semangat nak. Hasilkan karya yang terbaik. Pewarnanya buat semenarik mungkin nak.
Nama kelompoknya sudah belum? Ya. Ditulis agak besar. Ditulis anggotanya nggak? Iya, ditulis anggotanya. Yang lengkap namanya. Ini apa ini? Sesuai ya, sesuai apa bobotnya. Lima menit lagi anak ya, ayo 5 menit lagi. Hasilkan sebuah karya yang terbaik. 5 menit lagi. Sudah, oper ke kelompok yang lain yang membutuhkan. Ya, ya. Dibuat semenarik sesuai dengan masalah yang kalian peroleh ya nak ya. Sambil kalian diskusikan, nanti kalian mempresentasikannya seperti apa. Ya, bagi tugas, dibagi tugasnya. Nanti siapa yang mau menjelaskan? Ini belum selesai nak? Kelompoknya? Nah ditulis. Ayo, yang lain sudah mau selesai. Ayo semangat, semangat, semangat.
Semangat, tunjukkan kalian bisa. Tinggal beberapa menit lagi ya, Nak. Iya, ini kan hanya peta konsepnya, nanti kalian presentasikan di depan. Iya. Diskusikan nanti siapa aja yang mempresentasikannya. Windy. Ayo Yuda, yang ini kelompok lain sudah mau selesai. Ya. Warna apa? Warna kuning guys, ini kan mau kuning-kuning. Kuningnya lo ada. Cukup ya Nak ya, selesai ya. Fix. Oke, waktunya sudah selesai. Kalian tinggal mempresentasikan di depan ya. Kalian buktikan. Sudah siap? Sudah ya? Yuk persiapkan diri kalian, kelompok kalian. Nanti yang maju kelompok pertama ya Nak ya. Kelompok pertama mana kelompok pertama? Siap? Siap. Kelompok pertama bisa maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya bersama dengan peta konsepnya. Mana kelompok 1? Ini dihapus dulu Nak, belakang. Ya, bisa dihapus semua nggak apa-apa. Oke, kelompok lain menyimak penampilan dari kelompok 1 ya Nak ya. Nanti bergilir ya, nanti bergilir. Kelompok 1-nya. Mic-nya sudah ya Nak ya? Belum ya? Siapa yang mau moderatornya? Moderatornya kita. Nih, sip. Ya, kalian perhatikan yang di depan. Kalian perhatikan di depan presentasi dari teman kalian. Ya, sebelumnya saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Kenalin nih, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Sevina Iza Aulia. Kemudian yang di samping saya ini yaitu Rainbow Yunus Emmanuel. Kemudian yang berkacamata ini namanya Talita Saki Yusuf. Dan yang paling pojok itu namanya yaitu Puan Aura Linui. Nah, dari kelompok kami akan memecahkan masalah yang pertama tadi yaitu bagian sungai. Kami memiliki dua solusi atau dua pertanyaan dan jawaban yang ada pada peta konsep kami. Yang pertama pertanyaan mengenai bagian manakah yang akan mempunyai potensi banjir, jelaskan. Nah, sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu bagian-bagian sungai. Bagian sungai dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada bagian ada bagian hulu. Kemudian yang di tengah ini namanya bagian tengah dan yang terakhir ini merupakan bagian hilir. Bagian hulu ini merupakan sumber aliran sungai yang kemudian sungai tersebut akan mengalir ke bagian tengah dan akan berakhir di bagian hilir. Ketika aliran sungai sudah berada di bagian hilir, maka dia akan bermuara atau berakhir seperti yang sudah kita bahas di awal tadi, berakhir di entah itu di danau, di laut maupun di induk sungai, tetapi umumnya bermuara di laut. Nah, untuk jawaban dari pertanyaan kami yang pertama tadi akan dijawab oleh teman kami yaitu Rainbow.
Ya. Yang pertama saya akan bacakan bagian manakah yang akan mempunyai potensi banjir, jelaskan. Sebelum kita menentukan bagian manakah yang memiliki potensi banjir, kita lihat dulu bagian manakah seperti topografi, curah hujan dan drainase. Biasanya daerah yang berada di dataran rendah atau dekat dengan muara sungai yang memiliki potensi yang lebih tinggi. Sebagian besar terjadi di bagian hilir sungai karena pendangkalan baik di bagian sungai maupun muara sungai oleh sedimentasi atau material. Kemudian untuk pertanyaan kami yang kedua yaitu bagaimana cara mengatasi atau mencegah potensi banjir tersebut. Dan pertanyaan ini akan dijawab oleh saya sendiri. Adapun cara untuk mencegah potensi banjir ini kita bisa lakukan dengan mitigasi banjir. Yaitu yang pertama seperti membentuk atau membuat konservasi das atau daerah aliran sungai. Kemudian yang kedua dapat dengan melakukan pengerukan sedimentasi berkala. Kemudian ada pengelolaan sampah industri dan rumah tangga. Dan yang terakhir, itu ternyata yang terakhir. Jadi kalau dari kita sendiri untuk mencegah banjir ini bisa dengan cara yang pertama membuang sampah pada tempatnya dan terutama menghindari pembuangan sampah di sungai. Kan banyak nih dari warga Indonesia yang masih mempunyai kebiasaan buruk membuang sampah di sungai sehingga ketika sampah itu menumpuk, aliran sungai meluap ke daerah sekitar kita sehingga terjadilah banjir. Nah, cukup itu saja permasalahan yang dapat kami pecahkan dan kemudian kami membuka sesi tanya jawab nih. Ada nggak yang mau bertanya pada kelompok kami? Ya, silakan. Ya, silakan kepada kelompok 2. Ya. Silakan Kak Gina. Ya, terima kasih atas kesempatannya kelompok 1. Jadi itu kita mau nanya, jadi saya sebagai perwakilan dari kelompok 2 itu mau nanya, gimana sih cara pengelolaan sampah industri dan rumah tangga tuh biar nggak masuk ke sungai gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 2. Mungkin kami minta waktu untuk berdiskusi sebentar ya. Jawabannya siapa yang mau jawab? Bisa baca nggak? Sampai sini. Oke, pertanyaan dari kelompok 2 akan dijawab oleh teman kita yaitu Talita. Oke, jadi sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Nah, itu sampah industri dan rumah tangga merupakan penyumbangan material endapan sungai yang berdampak pada pendangkalan sungai selain zat kimia sebagai limbah atau polutan. Nah, cara yang bisa dilakukan itu adalah dengan daur ulang atau recycle dan penyaringan terhadap limbah. Cukup? Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 2 tadi dan jawabannya sudah disampaikan oleh teman kami. Dan mungkin sampai sini saja presentasi dari kelompok 1. Atas kurang dan lebihnya saya mewakili kelompok saya meminta maaf yang setulus-tulusnya dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan. Sip, enggak. Iya. Kasih ya. Kelompok kedua. Mana kelompok kedua? Tadi kelompok pertama sudah keren, sekarang kelompok kedua. Bisa maju ke depan, yang lainnya menyimak kelompok yang tampil hari ini. Ayo nak, buruan nak. Sudah siap? Siap. Nih. Siapa? Oh iya. Sip, ya. Yang lain memperhatikan yang di depan ya nak.
layar tancap gitu ya. Orang yang salah harus dihukum biar adil buat semua kaum. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Nadia Anastasia, Saya Alden Anissa. Saya Dinova Kendri Andina. Saya Mudita Julia Pratiwi. Di sini kami akan menyelesaikan masalah tentang kondisi sungai yang akan dijelaskan oleh Alda. Nah, di sini kan ada contoh gambar daerah aliran sungai yang rusak. Nah, mengapa disebut daerah aliran sungai yang rusak? Karena bisa terlihat dari kondisi air yang keruh dan kotor. Bisa disebabkan dari daerah hulu sungai yang sudah rusak. Untuk manfaatnya akan dijelaskan oleh saudari Gina. Pertanyaan apa sih di sini? Jelaskan apa manfaatnya. Oke, jadi saya akan menjawab pertanyaan, yaitu jelaskan apa itu manfaat dari sumber daya sungai. Nah, jadi di sini yang pertama tuh ada sebagai pendistribusian air irigasi untuk pertanian. Nah, yang dimaksud itu tuh karena sungai itu memiliki beberapa fitur yang mekanisme alami yang membantu mengatur aliran sungai hujan dan menjaga kestabilan tanah. Nah, untuk yang manfaat kedua yaitu mengurangi resiko banjir dan longsor. Nah, itu tuh dikarenakan DAS memiliki peran penting dalam mengatur aliran air hujan dan menjaga kestabilan tanah di wilayahnya. Nah, untuk manfaat yang ketiga yaitu sebagai ekosistem keanekaragaman hayati. Nah, itu tuh dikarenakan sungai itu memiliki beragam jenis flora dan fauna yang hidup di dalamnya. Oke. Itu tadi adalah penjelasan dari kelompok 2 tentang kondisi sungai. Nah, setelah kami menjelaskan tentang kondisi sungai, kami membuka sesi tanya jawab untuk teman-teman sekalian. Ayo untuk kelompok yang mau bertanya. Kelompok berapa? Oke, untuk kelompok 3 silakan memberikan pertanyaannya. Terima kasih atas kelompok 2 pertanyaan. Jadi saya perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya apa yang menjadi alasan atau ciri daerah aliran sungai atau DAS dikatakan baik. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan kelompok kami untuk mendiskusikan pertanyaan dari kelompok 3. Kenapa kan dikatain baik? Jadi daerah konstan tetap yang pertama kualitas airnya baik atau bagus, jadi bisa kayak kelihatan dulu nanti kan kalau ini seru ya kondisi curah hujan tidak terlalu berubah cara jadi kalau misalnya baik itu juga manfaatnya kalau ya sebaliknya lah ya. Oke. Oke, untuk pertanyaan dari kelompok 3 akan dijawab oleh saudari Mudita. Baiklah, saya akan menjawab dari pertanyaan dari kelompok 3. Nah, apa yang menjadi alasan atau ciri DAS dikatakan masih baik? Yaitu yang pertama, ada debit air sungai konstan atau tetap sepanjang tahun. Terus yang kedua, ada kualitas air baik atau bagus. Yang ketiga, ada kondisi curah hujan tidak mengalami perubahan dalam kurun waktu tertentu. Untuk yang terakhir, yaitu memberikan manfaat bagi kehidupan selanjutnya. Baik, terima kasih. Oke, cukup sekian yang dapat kami sampaikan pada presentasi kami pada hari ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata maupun tingkah laku yang kurang berkenan. Kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kesalahan datang dari kami selaku manusia biasa yang tidak luput dari salah, dosa dan lupa. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Iya, sini dikumpul. Iya, Nak.
Kelompok 3. Keren ya. Kelompok 3 masih tetap semangat kelompok 3? Tetap semangat, tetap semangat, tetap semangat. Mana moderatornya? Kelompok 3 ya. Oke, presentasi selanjutnya dari kelompok 3. Perhatiannya ke depan ya, Nak ya. Dimulai. Kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Sally Agista. Saya Elizabeth Violina Gitra Aurasi. Saya Bintang Adi Nugroho. Saya Anggi Noval Intisah. Di sini kami akan mempresentasikan tentang sungai menurut arah aliran yang akan dijelaskan oleh Vio. Untuk pertanyaan yang pertama itu berdasarkan gambar yang ada di sini, jenis sungai manakah yang menjadi induk sungai atau sungai utama? Dapat kita lihat di sini bahwasanya sungai jenis konsekuen ini itu tempatnya lebih panjang, dia lebih lebar dan tentunya lebih luas daripada jenis-jenis sungai yang lainnya. Maka dari itu kami dapat ambil kesimpulan bahwa sungai jenis konsekuen inilah yang menjadi sungai induk atau sungai utamanya. Kemudian beralih ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua yaitu apakah mungkin arah aliran sungai suatu saat akan berubah? Jelaskan. Nah, untuk arah aliran sungai itu bisa saja berubah dan tentunya dapat berganti setiap tahun, juga bisa tergantung beberapa faktor yang mempengaruhi. Nah, salah satu faktornya itu adalah perubahan iklim. Kemudian juga ada aktivitas manusia seperti pembangunan, terus ada bendungan, belum lagi kalau misalnya ada pelebaran sungai. Nah, terus juga ada yang dari alam kayak gempa bumi, terus gunung meletus, habis itu longsor, itu juga dapat mempengaruhi perubahan arah aliran sungai. Kami akan membuka sesi tanya jawab. Siapa yang akan bertanya? Oh iya, kelompok 4, silakan bertanya. Coba berikan contoh sungai yang telah mengalami arah alirannya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Contohnya yaitu Sungai Bengawan Solo Purba. Sebelumnya, arah aliran Sungai Bengawan Solo ini mengalir ke arah selatan, bermuara di Samudra Hindia Indonesia karena adanya gerak lempeng Indonesia Australia. Maka, bagian selatan lebih tinggi yang mengakibatkan arah aliran sungai berbalik ke utara dan sekarang bermuara di Laut Jawa. Peristiwa ini sudah terjadi ratusan ribu tahun yang lalu. Apakah sudah paham kelompok 4? Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini katanya dikumpul. Nah, ini ya. Selanjutnya yang tampil kelompok 4 ya, Nak ya. Ya. Kasih ya. Kelompok 4 sudah siap? Ya, Ibu. Bisa maju ke depan, yang duduk memperhatikan yang di depan. Kelompok 4 tampil, selanjutnya nanti kelompok 5 ya, Nak ya. Sudah siap kelompok 5? Ya, Bu. Ya, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hai. Ada pepatah mengatakan
Tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Agista Windy Pratiwi, Saya Aulia Azahra. Saya Anissa Rahma Indira. Saya Titi Panila. Di sini kami akan memecahkan masalah keempat, yaitu bentuk daerah aliran sungai. Apa saja sih bentuk-bentuk daerah aliran sungai? Daerah aliran sungai dapat memiliki berbagai bentuk tergantung pada topografi dan geologi suatu wilayah. Di antaranya meliputi dendritik, trelik, rektangular, radial, paralel, dan trelis. Tetapi kami di sini akan menjelaskan dua daerah aliran sungai, yaitu yang akan dijelaskan oleh teman saya Anissa. Oke, baik, dengan saya di sini. Saya akan membacakan dari lembar soal ini. Yang pertama berdasarkan gambar tersebut. Apa sih nama bentuk DAS tersebut? Sesuai dengan gambarnya, di sini ada bulu burung, yaitu jalur arak sungai di kiri dan kanan sungai utama mengalir menuju sungai utama. Debit banjir kecil karena waktu tiba banjir dari anak-anak sungai berbeda-beda dan banjir berlangsung agak lama. Yang kedua ini ada berbentuk radial, yaitu bentuk daerah aliran sungai yang menyerupai kipas atau lingkaran. Anak sungai berkonsentrasi ke sungai titik secara radial. Banjir besar dapat terjadi di pertemuan anak-anak sungai tersebut. Kemudian, bagaimana upaya konservasi DAS tersebut agar tidak berpotensi banjir? Untuk yang pertama yaitu penghijauan wilayah DAS. Tanam pohon dan tumbuhan di sepanjang sungai untuk mengurangi erosi tanah. Pelihara vegetasi hutan yang ada di sekitar sungai untuk mempertahankan kestabilan tanah. Yang kedua, pembangunan bendung atau tanggul. Bentuk bendung atau tanggul untuk mengendalikan aliran air, mencegah erosi, dan mengurangi risiko banjir. Yang ketiga, pengelolaan air tanah. Pertahankan dan tingkatkan infiltrasi air ke dalam tanah dengan konservasi tanah dan air untuk mengurangi impetasi permukaan. Yang keempat, pendidikan masyarakat. Edukasi masyarakat setempat mengenai pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan berperan aktif dalam konservasi. Yang kelima, pengelolaan sampah dan limbah. Kelola sampah dan limbah dengan baik untuk untuk mencegah penyumbatan sungai dan mempertahankan kualitas air. Itulah presentasi dari kelompok kami. Kami buka sesi tanya jawab. Apakah ada yang bertanya? Baik, dari kelompok 5, silakan. Pertanyaan yang akan saya tanyakan adalah bentuk dan itu ada berapa macam, dan secara umum bentuk dan itu yang paling banyak di Indonesia itu yang mana? Baik, terima kasih dari kelompok 5 atas pertanyaannya. Izinkan kami untuk mendiskusikannya terlebih dahulu. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Berikut saya akan menjawab pertanyaannya. Bentuk DAS ada 3, yaitu bentuk bulu, ayam atau burung, bentuk kipas, dan bentuk paralel. Berdasarkan peta klasifikasi dan nominal secara keseluruhan, Indonesia memiliki 42.210 daerah akan sungai atau DAS, yang dimana dominasi DAS bentuk bulu burung atau ayam karena kondisi topografi atau morfologi daerah di Indonesia. Cukup dari jawaban kami, apakah sudah paham? Terima kasih telah menjawab pertanyaan yang kami
Terima kasih, kembali kasih juga. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika kami ada salah kata atau hal-hal yang kurang mengenakan, kami mohon maaf sebesarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 5 ya nak. Sudah siap kelompok 5? Iya, kasih ya. Kelompok 5, ayo maju nak. Siap belum ini? Siap dong. Tampilkan yang terbaik dari kelompok 5. Kita simak kelompok 5 ya nak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti kata pepatah yang disebutkan oleh kelompok 4 tadi, tak kenal maka tak Sayang. salah, tak kenal maka tak teman. Karena kita masih sekolah kan, belum boleh sayang-sayangan dulu. Oh iya, betul. Oke, jadi izinkan kami dari kelompok 5 untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Dimulai dari saya Putri Masiti Wijelestari. Saya Arya Maulana. Saya Yudo Prabowo. Saya Bilqis Nabilatul Zahra. Nah, berdirinya kami di sini dari kelompok 5 akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang pola aliran sungai. Nah, berdasarkan gambar di bawah, seperti pertanyaan ini, berdasarkan gambar di bawah, termasuk jenis pola aliran sungai apakah? Tadi kan sudah ditunjukkan ya sama Bu Tahtu gambar pola-pola aliran sungai. Kira-kira ada yang tahu nggak sih ini bentuk aliran sungai apa? Kalau ada yang tahu boleh angkat tangannya. Oke. Ada yang tahu? Oke, kalau gitu pola aliran ini akan dijelaskan oleh teman kita yang bernama Arya. Silakan. Gambar tersebut termasuk jenis pola aliran dendritik karena daerah yang memiliki pola aliran sungai dendritik biasanya memiliki morfologi yang relatif datar dan seragam. Berikut adalah beberapa ciri kondisi morfologi yang umumnya terkait pada aliran sungai dendritik yang akan dijelaskan oleh saudari. Oke, saya akan lanjutkan penjelasannya. Pola dendritik. Pola dendritik memiliki daerah aliran sungai yang luas. Aliran sungai konsekuen dan anak-anak sungainya yang mirip cabang atau akar pohon. Pola ini sangat umum di semua wilayah iklim dan geomorfologi di seluruh dunia. Pertanyaan yang kedua, bagaimana kondisi morfologi daerah yang mempunyai pola aliran sungai seperti itu yang akan dijelaskan oleh Saudara Yudo? Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan menjelaskan kondisi morfologi yang umumnya terkait pada aliran sungai. Satu, yaitu vegetasi merata. Daerah dengan pola aliran sungai dendritik cenderung memiliki vegetasi yang merata dan tidak terlalu rapat. Yang kedua, tidak ada lereng yang curam. Daerah dengan pola aliran sungai yang dendritik umumnya tidak memiliki lereng yang curam. Yang ketiga, drainase yang baik. Daerah dengan pola aliran sungai dendritik biasanya memiliki sistem drainase yang baik. Yang keempat, tanah yang mudah ditembus. Tanah di daerah dengan pola aliran sungai dendritik cenderung mudah ditembus oleh air hujan. Yang kelima, permukaan tanah yang seragam. Daerah dengan pola aliran sungai dendritik cenderung memiliki permukaan tanah yang relatif datar dan seragam. Yang keenam, tidak ada penghalang yang signifikan. Daerah dengan pola aliran sungai dendritik umumnya tidak memiliki penghalang fisik yang signifikan, seperti pegunungan, bukit, atau pegunungan yang mempengaruhi aliran sungai. Jadi, kesimpulannya, daerah dengan pola aliran dendritik biasanya memiliki morfologi yang relatif datar dan seragam, seperti tidak ada penghalang yang signifikan, pemulaan tanah seragam, tanah yang mudah ditembus, vegetasi yang merata, tidak memiliki lereng yang curam. Nah, baik.
dari presentasi atau penjelasan yang kami sampaikan barusan tentang pola aliran sungai, apakah dari kelompok-kelompok yang mendengarkan ada yang ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 5? Silakan. Baik, dari kelompok 1 boleh diberikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izinkan kami dari kelompok 1 untuk bertanya. Bisakah dijelaskan kembali mengenai sungai Wali Sekampung yang ada di Lampung Timur termasuk pola aliran dendritik? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan kami meminta waktu untuk berdiskusi bersama kelompok kami sebentar. Ya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Yaitu, jelaskan mengapa Sungai Wai Sekampung termasuk pola aliran dendritik. Sungai Wai Sekampung ini merupakan sungai terpanjang di Provinsi Lampung dengan panjang 265 km, dengan hulu sungai di Tanggamus dan hilir sungai di Lampung Selatan yang bermuara di Laut Jawa. Wai Sekampung juga memiliki anak sungai yang banyak. Salah satunya adalah Kuala Penat yang ada di Lampung Timur dan melewati Wai Kambas. Sekian yang bisa saya jawab. Apakah sudah cukup? Ya, terima kasih. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat kelompok 5 sampaikan. Apabila ada salah kata, salah pengucapan, atau salah penyampaian, ataupun kekurangan dalam penyampaian kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip. Ya. Alhamdulillah. Sudah ya. Kembali ke tempatnya masing-masing. Mbak sini ini dikumpul ya nak ya. Kelompok 1 sampai kelompok 5 sudah tampil semuanya. Keren. Semuanya keren. Kalian sudah melaksanakan tugas kalian, sudah mendiskusikan permasalahan-permasalahan yang sudah timbul dari kalian dan kalian sudah mempresentasikannya. Nah, masih tetap semangat? Oke, untuk selanjutnya, tadi kan sudah dari awal nih, sudah kalian pahami tentang sungai, tentang pola, kemudian tentang manfaatnya. Nah, sekarang Ibu minta siapa yang bisa menyimpulkan dari awal sampai akhir, kesimpulannya tuh seperti apa sih? Ada yang berani untuk menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini? Iya, yuk, Ci Cantik Putri. Kira-kira apa sih kesimpulannya yang sudah kalian peroleh hari ini? Ya, boleh berdiri, Nak? Oke, jadi kesimpulannya, sungai itu tuh salah satu perairan darat. Aliran sungai itu tuh pasti bermuara ke laut atau bermuara ke tempat yang lebih rendah. Iya. Ada yang lain? Oke. Azara, Aulia. Pola aliran sungai itu di Indonesia tidak sama karena kami memiliki bentang alam yang berbeda. Ya, jadi pola alirannya tidak sama ya, karena memiliki bentang alam. Ada yang lain yang dapat menyimpulkan? Ayo. Ada lagi? Ya, Via. Dapat disimpulkan bahwasanya saat hujan turun deras di daerah hulu, nah itu tuh berdampak bagi daerah yang ada di hilir, yang ada di bawahnya. Makanya kita perlu menjaga das itu, kelestarian daerah aliran sungai. Iya, tepuk tangan buat teman-teman kita. Teman-teman kita sudah menyimpulkan pembelajaran hari ini yang tentang sungai itu ternyata termasuk ke dalam perairan daratan. Kemudian di Indonesia pola alirannya ternyata beragam. Yang terbanyak di Indonesia pola aliran apa, Nak? Dendritrik, karena dipengaruhi oleh bentang alam. Kesimpulan yang luar biasa, keren. Kemudian
Ini kesimpulannya ya nak ya. Bisa Ibu tampilkan. Nah, sekarang waktunya masih tetap semangat kan? Coba senyumnya per kelompok sudah tersenyum belum? Ya. Kalau tersenyum berarti tandanya masih semangat. Kalau masih semangat, nah sekarang waktunya Ibu tes tertulis. Ibu gunakan Google Form, Ibu kirim ke WA grup ya nak ya. Ibu kirim linknya karena kalian masih semangat nih kayaknya. Wajah-wajah kalian masih tetap tersenyum. Ibu kirimkan sekarang ya nak ya. Ibu kirimkan linknya. Kalian cek di grup, bisa langsung kalian kerjakan nak. Sudah Ibu kirim ya di grup link Google Form-nya. Sekarang kalian kerjakan 2 menit dari sekarang. Bisa kalian lakukan, Google Meet-nya bisa kalian buka linknya. Ada yang kesulitan? Ya, diklik. Pilihannya ada apa aja? Pilih yang tepat. Nah, jangan hanya asal pilih. Nanti nilainya bisa kalian lihat langsung. Kalian mendapat nilai berapa? Ada yang kesulitan? Ada yang sudah selesai? Belum? Coba diklik Google Form-nya. Udah bisa? Oh iya, ini lagi loading. Oh iya. Soalnya ditunjukkan nak. Pilih yang tepat ya nak ya, yang benar dipilih, jangan yang salah dipilih. Wih, Rainbow udah selesai. Berapa soal lagi? Selesai, tinggal ngirim. Kirim langsung keluar nilai itu nanti. Kirim langsung keluar nilai itu nanti. Putri ada kesulitan nak? Enggak, oh, bisa. Yuk. Nanti muncul nilainya ya nak ya. Nanti muncul nilainya. Nanti terakhir tuh. Ayo, sudah? Sudah masuk linknya semua kan? Ayo, itu tadi ada di slide yang Ibu tampilkan. Bingung? Pegangan kalau bingung. Diingat-ingat tadi temannya presentasi tadi ada itu jawabannya. Kenapa Sevina? Pusing Sevina? Yuda udah selesai nak? Ya. Sudah selesai nak? Anissa? Oh, satu lagi. Sally udah selesai? Anggi udah selesai? Belum? Berapa soal lagi? Dibaca dengan teliti. Kalau soalnya terlalu panjang, dibaca teliti. Kemudian dicocokkan dengan pilihannya mana yang tepat. Selesai ya nak? Sudah selesai ya? Cukup? Kayaknya sudah ada yang memperoleh nilainya ini. Ketawa-ketawa berarti sudah mulai muncul
ininya ya, nilainya ya. Oke, kalau sudah, ini sudah muncul nilai-nilainya. Sudah ya? Dah. Udah nampak nilai-nilainya. Nah, itulah hasil dari kalian mengeklik ya dari Google Form kan kalian mengerjakan kemudian muncul jawabannya. Sudah ya nak ya? Oke, cukup. Itu sudah selesai untuk penilaiannya. Kemudian jangan lupa nak, besok pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang perairan lagi, tapi beda dengan perairan darat ya nak ya. Kalian baca-baca dulu di rumah, kalian pelajari dulu. Tetap semangat untuk belajar meskipun kalian mau berlibur ya kan? Iya, harus tetap semangat, tanamkan di dalam diri kita sugesti kepada diri kita masing-masing. Kita harus semangat, saya harus semangat, saya harus mengejar cita-cita saya. Nah, nanti kalau sudah pulang, kalian harus langsung nyampe rumah dengan selamat ya nak ya. Jangan mampir-mampir terlebih dahulu. Ya, jelas? Oke, Ibu cukupkan sampai di sini. Kalau Ibu ada salah, Ibu mohon maaf. Terima kasih kerjasamanya. Ibu akhiri. Tapi sebelum Ibu akhiri masih tetap semangat? Senyumnya, alhamdulillah berarti masih tetap semangat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip, terima kasih ya nak. Bintang Sio. Makasih ya. Langsung pulang ya nak ya, jangan mampir-mampir. Ayo Rainbow, jangan mampir-mampir. Yaudah, anak-anak pinter ini mah. Siap berlibur. Sudah bisa kalian beres-beres bukunya, jangan sampai ketertinggal. Ya. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Pak.